Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Recent Progress of Reinforcement Material, A Comprehensive Overview of Composite Materials, atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Kemajuan Penguatan Baru-baru ini Tinjauan Komprehensif Bahan Komposit. Mari kita lanjut ke PowerPoint-nya. Perkenalkan, nama saya Danu Pangestu, NIM saya 416193-150. Dalam ulasan ini, sifat fisik bahan komposit dibahas, namun diskusi tentang sifat-sifat mekanik telah dikecualikan, kecuali jika diperlukan untuk pertimbangan sifat-sifat seperti ekspansi termal atau pembengkakan dan penyusutan. Salah satu tujuan utama dalam tinjauan ini adalah untuk menunjuk bagaimana informasi teoritis dan eksperimental yang sudah tersedia dapat digunakan. A. Untuk merancang dan membangun bahan komposit dengan sifat fisik yang telah ditentukan, dan B. Untuk memastikan bahwa sifat fisik komposit bahan diukur dengan benar dan didefinisikan dengan benar. Latar belakang dari jurnal ini adalah komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material, di mana sifat mekanik dari material pembentukannya berbeda-beda. Dikarenakan karakteristik pembentuknya berbeda-beda, maka akan dihasilkan material baru, yaitu komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material sesuai pembentukannya. Tujuannya ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui sifat mekanik kekuatan material komposit, yang kedua untuk mengetahui pengaruh terhadap sifat mekanik bahan komposit. Nah, ini klasifikasi of composite material terbagi menjadi 4, yaitu based on scale, based on reinforcement, based on matrix material, biocomposite. Ini adalah pembuatan menu komposit yang paling umum dan banyak digunakan karena membutuhkan jumlah peralatan paling sedikit. Dalam proses ini, lapisan gel diaplikasikan pada cetakan terbuka dan kemudian berturut-turut lapisan resin, bahan matriks atau pengikat, dan penguas serat yang berupa anyaman, rajutan, kain dijahit, atau diikat secara manual diterapkan untuk membuat struktur komposit polimer yang diperkuat serat. Kuas dan roll yang berputar digunakan untuk memaksa resin masuk ke dalam kain untuk tujuan menghilangkan gelembung udara seperti yang ditampilkan. Ini contoh gambarnya. Dalam proses penyemprotan, cincang serat bahan penguat dipegang dalam pistol tangan dan resin disemprotkan secara bersamaan ke dalam cetakan secara bersamaan. Roller digunakan untuk memadukan resin dan penguat bersama seperti diilustrasikan pada gambar. Ini gambarnya nih. Kemudian material yang diendapkan dibiarkan dalam kondisi atmosfer untuk menyembuhkan suhu kamar. Laminasi cincang menyediakan konformitas yang baik dan prosesnya lebih cepat dari tangan proses layup. Ketika mengalami cetakan bentuk kompleks dalam proses penyemprotan, operator memanipulasi ketebalan, dan oleh karena itu konsistensi mantel. Proses ini otomatis seperti menggunakan peralatan portable dan juga memungkinkan pembuatan di lokasi. Ini adalah proses pencetakan terbuka otomatis yang menggunakan rotasi mandrel sebagai cetakan. Serat tulangan yang diambil dari kelanjutan os continue dilewatkan melalui rendaman resin panas yang ditunjukkan pada gambar. Ini contoh gambarnya. Resin serat yang terus-menerus diinfuskan di lilit mandrel berputar yang memiliki bentuk produk yang diinginkan. Setelah menerapkan lapisan yang cukup, laminasi diatur untuk penggulung dan mandrel dihilangkan. Ini memberikan kekuatan tarik tinggi. Rasio kekuatan terhadap berat dan keseragaman dengan produk itu adalah proses yang dikendalikan komputer otomatis. Biasanya memungkinkan pembuatan silinder, membentuk silinder berongga. Cetakan tas vakum. Pertama, film tipis fleksibel nilon
PVA PVA atau polyethylene ditempatkan lebih dari wet layup tulangan jenuh. Lalu ujungnya kantong tertutup dan vakum dipasang pada cetakan seperti yang ditampilkan pada gambar. Ini adalah contoh gambarnya di atas. Menggunakan tekanan atmosfer untuk mengurangi tekanan udara dari tas vakum. Kemudian tekanan atmosfer eksternal diberikan paksa pada tas vakum untuk mengkonsolidasikan laminasi dengan menghapus udara terperangkap. Kelebihan resin yang menghasilkan persentase penguat serat yang lebih tinggi, pembuatan 3 lapis serat karbon, dan laminasi nanokarbon berdinding ganda kombinasi komposit dilakukan dengan vakum dengan layup dibantu teknik mengantongi, di mana laminasi dibuat dengan tangan. Proses layup dan dikonsolidasikan selama 45 menit. Cetakan transfer resin. Ini menyuntikkan resin di bawah tekanan menggunakan peralatan injeksi rongga cetakan. Tempat bahan tulangan kering sudah ditempatkan cetakan transfer resin atau disingkat dengan RTM. Diilustrasikan dalam gambar. Ini contoh gambarnya ada di samping kanan. Ini memberikan fleksibilitas untuk kombinasi orientasi serat. RTM dilakukan dengan suhu kamar dengan waktu siklus. Ini membuat fleksibilitas lebih dari kombinasi material dan orientasi termasuk penguatan 3D. Pencetakan kompresi. Kompresi cetakan terutama berguna untuk bagian polimer yang diperkuat dengan fiberglass yang rumit karena merupakan metode volume tinggi dan tekanan tinggi yang bekerja pada waktu siklus yang cepat. Ini menggunakan cetakan logam dipanaskan dari 250 derajat hingga 400 derajat Fahrenheit yang dipasang pada hidrolik besar atau mesin cetak mekanik. Proses pencetakan kompresi ditunjukkan pada gambar. Pertama, muatan resin disimpan, lalu cetakan di mana salah satu cetakan memperbaiki dan bagian cetakan bergerak lainnya adalah bahan yang ditekan dengan panas untuk membentuk struktur. Selanjutnya adalah pultrusion. Pultrusion adalah proses pembuatan screw label yang diinginkan menghasilkan penampakan konstan elemen atau disingkat dengan FRP. Ini adalah proses berkelanjutan yang memiliki struktur sangat tinggi, proses dan mudah beradaptasi untuk yang sederhana dan kompleks. Bentuk cross seksional menggunakan mekanisme traktor terus-menerus. Helai gelas karbon atau serat basal dimasukkan ke dalam wadah resin, ditarik melalui baja mati. Baja mati begitu cepat bahwa penguatan jenuh dikonsolidasikan di dalamnya dan mengatur bentuk stok. Berikut di bawah ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya adalah Reinforced Injection Molding atau disingkat dengan RRIM. Dalam proses ini, 2 atau lebih resin dicampur bersama dalam ruang pencampuran yang membentuk polimer thermosetting di bawah tinggi tekanan. Agen penguat seperti serat, kaca, atau mika ditambahkan ke dalam campuran. Kemudian campuran resin tersebut diukur cetakan dengan bantuan pompa tekanan tinggi atau injeksi cylinders. Cairan yang dihasilkan adalah cairan kental rendah melalui pencampuran terjadi pada tekanan tinggi. Resin campuran dengan viskos rendah mudah disuntikkan ke dalam rongga cetakan. Tekanan rendah sekitar 50 psi tanpa memperoleh tambahan panas. Polimerisasi berlangsung sangat cepat dalam cetakan rongga. Selanjutnya adalah pengacoran sentrifugal. Pada sini resin dan tulangan disimpan ke dalam permukaan cetakan berputar silinder. Gaya sentrifugal berlaku campuran terhadap dinding bagian dalam cetakan silinder sampai itu sembuh. Proses dapat dipahami dari gambar, di mana resin cair dituang dalam baskom yang dimasukkan ke dalam cetakan rongga. Untuk mengatasi pembatasan volume partikel rendah persentase material sambil menghasilkan partikel TiB2 ukuran nano dalam matriks aluminium, proses pengacoran sentrifugal adalah dipekerjakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan.
bahan komposit memperoleh popularitas luar biasa di internet. Penelitian dari industri manufaktur karena keinginan mereka properti yang tidak dapat dicapai oleh konstituen manapun, bahan aktifnya sendiri. Sampai sekarang para peneliti telah melakukan upaya untuk memadukan berbagai elemen penyusun yang berbeda untuk membuat komposit, dan beberapa tes dilakukan untuk mempelajari sifat dari fase mereka berubah. Lebih lanjut, para peneliti mengoptimalkan presentasi konten dan beberapa parameter lain yang memadukan pembentukan komposit unggul untuk mencapai efisiensi material tinggi. Untuk mencapai efisiensi material maksimum, para peneliti telah mengembangkan banyak teknik manufaktur canggih untuk mengatasi waktu tunda dan kompleksitas proses konvensional. Itu mayoritas dari mereka berhasil meningkatkan sifat material menjadi mempekerjakan mereka untuk aplikasi potensial di bidang utama seperti dirgantara, otomotif, kimia, olahraga. Namun hari ini biokomposit dengan penggunaan biodegradable alami bahan mendominasikan pasar saat mereka mengungkapkan sifat tak terduga yang ramah lingkungan. Lingkup masa depan. Meski ada upaya penelitian besar yang dilakukan di bidang manufaktur komposit, ada ruang lingkup yang sangat besar untuk dikembangkan memajukan teknik manufaktur dalam hubungan dengan otomatisasi yang memungkinkan peningkatan produktivitas material. Itu layak untuk diteliti lebih lanjut. Hibridasi alam bahan biodegradable dengan bahan sintetis sebagai konstituen dari struktur komposit yang membantu meningkatkan kekuatan dan kekakuan material menjadi ramah lingkungan. Konflik kepentingan penulis dapat mengkonfirmasi bahwa ini belum dipublikasikan di tempat lain dan juga belum disampaikan secara bersamaan untuk publikasi di tempat lain. Terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.